Ya, pemirsa, saksikan tayangan lengkap wawancara Anas Urbaningrum eksklusif di LB Plus pada hari Minggu 16 April pukul 8 pagi ini. Dan kembali di News Pagi bersama saya Beriman Atenaya dan juga rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, seorang suami di Surabaya, Jawa Timur tega membakar istri dan anaknya dengan cara menyiram dengan bensin. Menurut keterangan saksi, sebelum peristiwa tragis terjadi, sempat ada pertengkaran antara suami tersebut. Di rumah inilah peristiwa tragis itu terjadi. Seorang suami tega membakar istri yang dinikahi secara siri dan dua anak tirinya di Jalan Duku Bulu, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Berdasarkan kesaksian tetangga, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11:30 malam. Dan sebelumnya sempat ada pertengkaran antara suami bernama Sutikno, usia 53 tahun, dan istri sirinya Nita Nurzulaiha, 37 tahun. 12 malam. Ya, orang semua tidur. Jadi anak saya itu teriak-teriak, orang keluar semua. Anaknya yang bakar duluan itu keluar dari jendela situ yang di tempatnya Paktik, yang dipakai Paktik masuk itu. Jadi berobos di situ. Tak hanya istri sirinya yang menjadi korban kekejaman Sutikno, dua anaknya DR, 17 tahun, dan AB, 8 tahun juga ikut menjadi korban. Saat kejadian, DR sempat berusaha menyelamatkan diri dengan kabur dari jendela rumah. Beruntung warga yang datang berhasil menyelamatkan para korban. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani perawatan. Sementara pelaku Sutikno mengalami luka bakar 95%. NN istrinya mengalami luka bakar 90%. Dan kedua anaknya mengalami luka bakar masing-masing 80 dan 30%. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca persekusi terhadap dua wanita pemandu lagu di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kuasa hukum korban dari LBH Padang menemukan sejumlah fakta baru. Diduga persekusi tersebut dilatar belakangi persaingan bisnis. Garis polisi tampak masih terpasang di sebuah warung karaoke yang menjadi sasaran amukan warga di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pasca kejadian persekusi terhadap dua orang wanita pemandu lagu beberapa hari lalu, warung tersebut tetap tidak beroperasional. Sementara itu, kuasa hukum salah satu korban dari Lembaga Bantuan Hukum Padang mengungkapkan sejumlah temuan fakta baru terkait kasus tersebut. Di antaranya, adanya dugaan persaingan bisnis karaoke dan tempat hiburan malam. Karena disinyalir beberapa orang provokator dalam peristiwa tersebut merupakan pemilik dan pengusaha tempat hiburan malam di kawasan yang sama. Mereka diduga kemudian punya relasi yang sama ya, misalnya dia dikatakan salah satunya misalnya pemilik organ tunggal ya, bos organ tunggal, lalu kemudian ada yang pemilik kafe dan sebagainya juga, dan kemudian itu yang kemudian menguatkan LBH atau jangan-jangan kuat dugaan kami ini persaingan usaha, dan kami meng-cross check beberapa hal apakah kafe itu sangat booming saat ini, sangat terkenal, ternyata memang kafe itu baru ganti orang, ganti pemilik, dan kemudian kafe itu sangat powerful ya, sangat terkenal saat itu. LBH menuntut pihak kepolisian melakukan upaya paksa penangkapan dan penerapan pasal penyiksaan seksual berlapis kepada para pelaku, serta meminta lembaga perlindungan saksi dan korban melakukan perlindungan kepada korban dan keluarganya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali melakukan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Partai Perindo berharap jaksa penuntut umum memberikan hukuman maksimal bagi terdakwa kekerasan seksual. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali mengawal kasus pelecehan seksual terhadap anak. Kali ini mendampingi dua korban pelecehan seksual di Cilincing, Jakarta Utara, yakni bocah berinisial AY berusia 4 tahun dan NY berusia 5 tahun dengan terdakwa DH berusia 51 tahun. RPA Perindo berharap jaksa penuntut umum dapat memberikan hukuman maksimal bagi terdakwa kekerasan seksual. Kami rencana akan membawa korban untuk mendapatkan hak-haknya, pendampingan secara psikologis dan bagaimana mereka dipulihkan, dan juga dengan undang-undang TPKS yang baru, perhitungan ganti rugi. Sidang hari ini agendanya adalah keterangan saksi, yaitu atas nama Tunggu. Setelah keterangan saksi tadi dilanjutkan dengan keterangan terdakwa. hanya peduli kepada korban kekerasan, RPA Partai Perindo juga rutin berbagi di bulan Ramadan kali ini.
dengan membagi-bagikan takjil berbuka puasa kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat. Ini adalah merupakan suatu bentuk kami di akhir ibadah puasa yang akan kami laksanakan di beberapa wilayah, dipusatkan di tempat ini, di Kebonsirih. RPA Partai Perindo akan terus berkontribusi membantu masyarakat melalui berbagai programnya. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat kecil, Partai Perindo kembali membagikan gerobak dan bantuan modal usaha di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 8 gerobak Perindo yang dilengkapi dengan kris sebagai alat bantu pembayaran berbasis teknologi diberikan kepada para pedagang agar dapat meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan masyarakat. Senyum bahagia terpancar dari 8 pedagang kecil di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor yang menerima bantuan gerobak Perindo dan modal usaha. Gerobak dan modal usaha diserahkan langsung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun ditemani jajaran pengurus Partai Perindo Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah banget, saya bersyukur karena bisa dapat bantuan dari Perindo. Mudah-mudahan saya lebih semangat lagi berkelilingnya. Kami dari DPP, dari DPD Partai Perindo, dari Sayap juga, kemudian juga ada Bacalek ya, yang kemudian memang hari ini datang ke Ciseeng untuk membagikan ada 8 unit gerobak. Bantuan ini dari Bapak Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Partai Perindo membagikan gerobak melalui kami di Kabupaten Bogor. Gerobak Perindo yang dilengkapi dengan kris untuk mempermudah pembayaran sehingga mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. Harapan kami juga kepada masyarakat bahwa kerja nyata daripada Partai Perindo bisa dilihat oleh masyarakat dan tentunya untuk Indonesia sejahtera. Program dari Pak Haritanu yaitu Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia yang satu-satunya partai yang memiliki program membantu UMKM, pedagang-pedagang kecil. Partai Perindo bernomor urut 16 sebagai peserta dalam pemilu 2024 akan terus membagikan modal usaha dan gerobak sebagai bentuk komitmen dan bukti bahwa Partai Perindo selalu hadir di tengah masyarakat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan.